Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Muhammad Ziaul Haq. Teman-teman bisa panggil aku Zihak. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Muhammad Ziaul Haq. Teman-teman bisa panggil aku Zihak. Aku dari Universitas Andalas. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi Fisika SMA kelas 10, di mana di sini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, di mana siswa mampu memahami besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Kemudian siswa mampu memahami konsep dasar gerak lurus, beraturan beserta penerapannya. Kemudian siswa mampu memahami konsep dasar gerak lurus berubah beraturan beserta penerapannya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi kita. Baik, apa itu gerak? Nah, secara definisi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Nah, biar teman-teman lebih paham, di sini kita akan beri contoh. Misal di sini kita punya sebuah mobil, mana mobil ini sekarang berada di kota A dan bergerak menuju kota B. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya posisi mobil itu berubah, teman-teman. Yang awalnya posisinya di kota A, sekarang posisinya berpindah di kota B. Seperti dilihat ya, dia itu berubah posisi atau kedudukan, teman-teman. Nah, tapi perubahannya itu terhadap titik acuan tertentu, teman-teman. Nah, misalnya di sini kita ambil titik acuannya itu kota A. Maka bisa kita katakan bahwasanya mobil ini itu bergerak menjauhi titik acuan kota A. Atau apabila kita ambil titik acuannya itu kota B, maka bisa kita katakan bahwasanya mobil ini bergerak menuju ke arah titik acuan kota B, teman-teman. Nah, jadi seperti itulah konsep gerak dalam fisika, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjut membahas besaran-besaran yang sering ada pada gerak ini. Yang pertama itu ada besaran jarak dan juga besaran perpindahan, teman-teman. Ini dua besaran yang sering salah kaprah bagi sebagian besar orang. Di sini kita ambil contoh, misalnya ini kota A, ini kota B. Misalnya kita bergerak dari kota A ke kota B melalui lintasan yang berkelok-kelok. Nah, jarak itu kita definisikan sebagai panjang lintasan yang kita tempuh, teman-teman. Ini berapa panjang lintasan ini, itu kita sebut sebagai jarak. Sedangkan pada perpindahan, misalnya ini titik A, kota A, sini kita punya kota B, dan kita memiliki jalan yang melengkung seperti ini. Nah, yang kita sebut perpindahan itu adalah berapa jarak dari posisi awal ke posisi akhir, teman-teman. Dan di sini kita berikan tanda panah karena kini kita butuh arahnya, teman-teman. Jadi terlihat bedanya ya antara jarak dan juga perpindahan. Nah, kalau perpindahan ini tuh biasanya kita sebelumnya belajar itu sebagai sebuah besaran vektor, sedangkan jarak itu merupakan satu besaran skalar. Nah, kalau teman-teman masih ingat lagi, kalau skalar itu yang kita lihat itu hanya nilainya, teman-teman. Itu pada kondisi jarak ini tuh yang kita cari tahu berapa besar lintasan yang ditempuhnya aja. Beda kalau besaran vektor itu kita selain melihat daripada nilai besaran tersebut, kita juga harus melihat arah dari besaran tersebut, teman-teman. Nah, kalau nilainya itu bukan panjang lintasan yang ditempuh, tapi jarak antara titik awal dan titik akhirnya, teman-teman. Dan juga arahnya penting, yaitu kiri, kanan, atas, bawah, itu semua penting pada besaran vektor, teman-teman. Jadi kan untuk jarak dan perpindahan itu biasanya kita pakai satuan internasional itu satuan meter ya, teman-teman, atau kita biasanya singkat sebagai M. Oke, kita langsung lanjut ke besaran selanjutnya. Ini ada kelajuan dan juga kecepatan, teman-teman. Nah, kelajuan itu secara definisinya merupakan perubahan jarak
tiap satuan waktu, teman-teman. Nah, sedangkan kecepatan itu adalah perubahan, oke, perubahan, perpindahan tiap satuan waktu, tiap satuan waktu. Nah, di sini tidak jelas ya perbedaannya, yang dimana ini itu perpindahan, sementara di sini itu jarak, teman-teman. Nah, jadi misalnya nih di sini panjang lintasannya ini tuh kita anggaplah 10 km. Nah, panjang lintasan itu ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, kecepatan itu kan kita definisikan sebagai per satuan waktu itu berapa sih jarak yang ditempuh. Kalau kita ambil satuannya itu 1 jam, maka dalam 1 jam ini tuh dia tuh sudah menempuh jarak sejauh 10 km. Maka bisa kita tulis kecepatan atau V, velocity, itu sama dengan 10 km per jam. Nah, sedangkan kalau perpindahan, misalnya kan kalau jaraknya kan 10 km. Nah, sedangkan kalau perpindahannya itu mungkin cuma di sini mungkin 8 km, teman-teman. Dalam jangka waktu yang sama 1 jam. Karena kan jaraknya itu beda loh. Yang lintasan sama yang lintasan perpindahan ini tuh beda panjangnya. Sehingga kalau kecepatan ini dalam vektor itu berarti kan dalam 1 jam dia tuh mampu menempuh jarak sebanyak 8 km. Berarti kan 8 km per jam, teman-teman. Dari sana terlihat ya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Oke. Kemudian ada yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu merupakan perubahan kecepatan, teman-teman. Nah, kecepatan tiap satuan waktu. Tiap satuan waktu. Ini sih lihat nih, yang berubah tuh kecepatannya. Kalau teman lihat lagi, kalau kecepatan itu yang berubah kan perpindahannya. Kalau kelajuan yang berubah itu kan jaraknya. Kalau percepatan itu yang berubah itu kecepatannya, teman-teman. Saya nih suatu benda atau mobil lah kita bilang, anggap nih mobil ya, kayak agak jelek dikit gambarnya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Anggap ini mobil, oke. Ini posisi awal, posisi pertama, ini posisi dia ketiga, oke. Ini anggap saat T sama dengan 1, saat T sama dengan 2, saat T sama dengan 3. Misalnya saat T sama dengan 1, kecepatan mobil itu 2 meter per second. Kemudian di sini menjadi 4 meter per second. Kemudian menjadi 6 meter per second. Ini kan terlihat perubahan kecepatan. Di sini kan teman-teman bisa lihat nih, terdapat perubahan kecepatan tiap selang 1 detik, teman-teman. Berarti di sini tuh ada sebuah percepatan. Ya. Kecepatannya itu semakin bertambah. Dimana di sini tambahnya itu 2, teman-teman. Sehingga percepatannya itu 2 meter per second kuadrat. Nah, ini kalau untuk yang percepatan itu kita pakainya simpulnya itu A, teman-teman. Satuannya itu meter per second kuadrat. Kalau jarak ini meter per second, kecepatan juga meter per second. Nah, sebelum kita masuk ke gerak lurus, penting kita untuk menyetujui atau menyepakati arah dalam gerak. Nah, ini sebenarnya bebas, kita mau kasih tanda apa aja. Yang penting itu konsisten, teman-teman. Nah, kalau di sini kali ini saya bakal pakainya itu kalau ke arah gerak ke kanan itu positif, arah gerak ke atas itu positif, arah gerak ke kiri itu negatif, arah gerak ke bawah itu negatif. Sebenarnya ini bisa dibolak-balik secara kalian, tapi kuncinya di sini itu adalah konsistensi, teman-teman. Konsistensi. Nah, contohnya nih, misalnya ada sebuah mobil. Nah, mobil dia bergerak ke kanan.
kanan sebanyak plus 10 meter per second. Atau dia bergerak ke kiri. Nah, kalau dia bergerak ke kiri, itu ditulis minus 10 meter per second. Nah, kelihatan kan beda ya? Kalau dia gerak ke kiri, kita tulisnya min. Kalau kanan, kita tulisnya plus. Nah, cuman biasanya umumnya tanda plus ini tuh tidak perlu ditulis, teman-teman. Jadi, plus 10 aja itu udah cukup sebenarnya. Itu kita gunakan. Oke? Untuk arah yang gerak. Yang penting kalian harus konsisten. Kemudian kita lanjut masuk ke gerak lurus beraturan. Oke, seperti namanya di sini gerak lurus. Nah, sehingga yang kita pertimbangkan di sini adalah benda yang bergerak dalam lintasan lurus, bukan lintasan yang melengkung atau lintasan yang melingkar, teman-teman. Dan di sini yaitu beraturan. Yang beraturan di sini itu adalah kecepatannya, teman-teman. Kecepatan. Jadi kecepatannya itu selalu sama di tiap satuan waktu, teman-teman. Oke, sama tiap waktu. Sama tiap waktu. Nah, contohnya nih, misalnya nih, anggap ini mobil ya, mobil. Nah, simpel aja. Mobil. Oke, ini pada kondisi kedua, 3, 4. Nah, misalnya nih, teman-teman, pada saat kecepatan mobil itu, saat T-nya itu sama dengan 1, kecepatan mobilnya itu 2 meter per second. Saat T sama dengan 2, kecepatannya juga 2, tetap 2 meter per second. Saat T sama dengan 3, kecepatannya juga tetap 2 meter per second. Sampai saat T sama dengan seterusnya, ini tuh kecepatannya itu tetap 2 meter per second, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini yang bersatu kecepatannya itu sama di tiap waktu, nggak berubah seiring berjalannya waktu, teman-teman. Itu untuk yang gerak lurus beraturan. Sehingga kita mencoba untuk melakukan plot pada grafik. Misalnya kita bikin grafik kecepatan terhadap waktu. Oke. Sini kita ambil T second, sini kita ambil velocity meter per second. Saya di sini oke, 1 2 3 4 5. Sini ambil 2 4 6 2 4 6. Nah, saat T1 nilainya 2. Nih, saat T1 nilainya 2. Saat nilai T2 nilai kecepatan tetap 2, teman-teman. Tetap 2. T3 pun tetap 2. Saat T3 pun dia nilai tetap 2. Saat T4 pun dia tetap 2. Saat T5 pun dia seterusnya tetap 2, teman. Jadi dia sumbunya itu membentuk garis lurus seperti ini ya, teman-teman. Sehingga kapanpun waktu, jadi makna grafik ini mau sampai kapanpun waktunya, ya kecepatannya segini aja, teman-teman. Oke. Juga kalau kita bikin juga, bentar, jelek kali. Kita juga bisa bikin grafik jarak terhadap waktunya, teman-teman. Nah, nih, ini sumbu Y ini kita pakai jarak, sumbu X-nya kita ambil waktu. Misalnya ini T, ini second, ini S, ini ya, ini meter. Hanya tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 2, 4. Di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kan makna kecepatan ini, kalian kan kembali lagi tadi, kita kan udah bahas dari kecepatan. Saya kan maksudnya 2 meter per second itu artinya benda itu menempuh jarak 2 meter tiap 1 second, tiap 1 detik. Oke, tiap 1 detik. Jadi tiap 1 detik dia tuh jarak itu nambah 2 second, teman. Misalnya detik pertama dia menempuh jarak 2 meter. Detik berikutnya tambah 2 meter lagi. Detik berikutnya tambah 2 meter lagi. Detik berikutnya tambah 2 meter lagi.
ini kan tambah 2 meter, tambah 2 meter, tambah 2 meter, tambah 2 meter, tambah 2 meter. Jadi kalau misalnya di sini 0, sini 2 meter, sini tambah 2, 4 meter, sini 6 meter, ini 8 meter. Kan saat ya berarti kan saat T1 2 meter dia tambahnya 2 meter. Sekarang ini T1, ini T2, ini T3, T4. Berarti kan saat T1 saat T1 dia 2. Oke. Saat T2 dia 4. Saat T2 dia 4. Saat T3 dia 6. Ya. Seterusnya saat T8 dia saat T4 dia 8. Jadi dia membentuk garis miring seperti ini, teman-teman. Untuk yang grafik daripada GLB, sehingga pada GLB itu bisa kita buat rumusan GLB. Rumus GLB itu V atau kecepatan itu sama dengan S per T atau jarak per waktu. Karena V merupakan kecepatan dan S adalah jarak atau perpindahan ya. Perpindahan. Ini kecepatan atau kelajuan. Dan T adalah selang waktu. Selang waktu, teman. Dan ini kan bisa diputar balik ya. Kalau misalnya V sama dengan S per T, maka S sama dengan V dikali T. T sama dengan T ini naik ke kiri, V turun, gonta-ganti S per V. Nah, tinggal diputar-putar balik aja di rumusnya. Jadi kalian hafal aja V itu dengan S per T. Makanya ini udah bisa nih, dapat 3 rumus ini nih. Nah, seperti teman-teman melihat, di sini kita tidak menggunakan A atau percepatan. Karena pada rumus GLB, seperti yang bilang tadi, itu percepatannya kan nilainya 0. Jadi selama kalian ngeliat soal percepatan nilainya itu 0, ya udah, berarti kalian ini soalnya nilainya tentang GLB. Langsung aja kita pakai rumus yang 3 ini, teman-teman. Nah, itu untuk yang GLB. Sekarang kita akan masuk ke GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sebenarnya di sini gerak lurus, jadi gerakannya itu dalam lintasan lurus ya. Bukan gerakan yang melengkung atau lingkaran. Dari sini berubah beraturan. Yang berubah tuh kecepatannya. Yang berubah tuh kecepatan beraturan. Jadi kecepatannya itu berubah secara beraturan. Ya. Kecepatan berubah secara beraturan. Nah, contohnya nih, misal nih, ini ada mobil. Oke, saat T1. Ini mobil saat T2. Ini juga mobil saat T3. Ini juga mobil saat T4. Nah, ini saat T1. Ini saat T2. Ini saat T3. Ini maksudnya waktu ya, waktu T3, T ke-4. Nah, misalnya di sini tuh kecepatannya itu 2 meter per second. Nah, saat T2 itu udah 4 meter per second. Saat T3 6 meter per second. Saat T4 dia udah 8 meter per second. Jadi bisa dilihat nih, kecepatannya itu berubah ya. Beda-beda kan? Ini berubah kan kecepatannya. Secara beraturan, ini kuncinya itu beraturan, teman-teman. Bisa lihat kan aturannya secara beraturan plus 2 ya. Ini plus 2, ini plus 2, ini plus 2. Yang plus 2 inilah yang kita sebut sebagai percepatan, teman. Yang plus 2 ini disebut percepatan. Oke. Berarti nanti grafiknya gimana tuh, Bang? Nah, grafiknya kayak gini. Misalnya nih V, sini kita T, sini second, sini meter, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Saat T1 dia 2. Oke, saat T1 dia 2. Saat T2 dia 4. Saat T2 dia 4.
Saat T3 dia 6. Saat T3 dia 6. Saat T4 dia 8. Saat T4 dia nilainya 8. Ini untuk garis lurus garis miring ya. Garis miring seperti ini. Garisnya miring tapi lurus ya teman-teman. Garis miring seperti ini teman-teman. Nah, itu untuk yang grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk jarak terhadap waktunya gimana, Bang? Nah, jarak terhadap waktunya itu beda juga berbeda, teman. Tentu pasti berbeda dibanding GLB tadi. Di sini ada T, S, di sini ada S, ini meter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 6, 8. 2, 4, 6. 4 ya, 8, sini 10. Tadi kan, nah, tadi kan kita udah belajar ya kecepatan. Kecepatan kan berarti kan dalam 1 detik itu, kalau 2 meter per second berarti kan dalam 1 detik, ya, ini 1 detik ya. 1 panah itu 1 detik ya, sini. 1 detik, sini dia menempuh jarak jauh 2 meter. Nah, cuman pada detik kedua, dia itu menempuh 4 meter dalam 1 detiknya, teman-teman. Jadi pas detik kedua, dia udah menempuh jarak itu 4 meter. Pas detik ketiga, oke, tambah 1 detik lagi, dia tuh menempuh jarak 6 meter. Detik keempat, dia menempuh jarak 8 meter, teman-teman. Ini makin jauh tuh, ini tuh berkali-kali lipat, ya. Kali 2 panjang. Ini kali 2 panjang. Ini kalau di sini tuh titiknya titik 0 nih, titik 0 di atas. Jadi sini kan di posisinya di 2 meter. Posisi sini berarti kan posisi 6 meter, ya. Posisi sini kan berarti posisi 6 tambah 6 berarti sini posisinya 12 meter. Jadi tambah 8 berarti kan posisinya di sini tuh udah posisi 20 meter, teman-teman. Ini tiap 1 detik dia pertambahnya itu berkali-kali, ya. Eksponensial itu bertambahnya, teman-teman. Sehingga nanti pas di plot nanti tuh saya nih pas di detik pertama itu kan baru 2 meter. Pas di detik kedua dia itu udah 6 meter aja nih, teman-teman. Udah lompat aja itu. Pas di detik ketiga dia udah 12 meter. Jadi udah jauh banget itu. Jadi itu dia tuh melengkung ke atas gitu. Nah, kayak gitulah. Kayak gitu deh. Itu untuk yang grafik dari GLBB, teman-teman. Nah, kemudian untuk rumusan GLBB, oke. Rumus GLBB. Nah, ini pertama itu ada namanya VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Di mana VT itu kecepatan setelah waktu T. Kecepatan setelah T. Dan V0 itu kecepatan awal pengamatan ya. Nah, kecepatan awal pengamatan. Nah, maksudnya kayak gini nih. Kita mau tanya berapa kecepatan. Misalnya ini grafik gerak mobil ya. Misalnya ini grafik gerak mobil. Nah, misalnya dari grafik gerak mobil ini tuh kita mau tahu nih berapa sih kecepatan akhir mobil, maksudnya kecepatan mobil di saat 4 detik. Dan di sini kan nilainya 8. Nah, apabila gerakan mobil awal itu kita pantau dari detik pertama, berarti dua ini, misalnya kita awalnya itu pantaunya itu dari detik pertama, berarti dua ini itu V0 atau kecepatan awalnya. Dan kita mau pantau sampai berapa nanti kecepatannya itu pas udah di detik keempat. Nah, itu nilainya kan 8, berarti kan 8 itu kecepatan akhirnya. Itu maksud yang V0 dan VT. Dan A itu percepatan. T itu selang waktu. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya jarak, S itu sama dengan V0 dikali T ditambah setengah
dikali A dikali T dikuadratkan. Dimana di sini S-nya itu jarak atau perpindahan. Ini juga kecepatan atau kelajuan nanti ya. Nah, ada satu rumus lagi yang bisa kita gunakan. Kalau di sini kan di semua persamaan ini kan ada T. Nah, seandainya nanti kita tidak mengetahui persamaan waktu daripada soal yang kita hadapi, itu ada satu lagi rumus tambahan, itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, ini tiga rumus ini ya, itu sebenarnya ada penurunan, ada teknik penurunannya. Cuman untuk sekarang teman-teman hafal dulu aja, karena teman-teman di sini wajib hafal. Karena ini rumus ini basic banget di fisika, terutama di materi gerak ini. Jadi teman-teman wajib hafal dan catat untuk tiga rumus ini. Ini wajib sekali teman-teman hafal. Tiga rumus yang sudah diberikan. Karena ini nanti bakal berguna bahkan sampai gerakannya itu udah vertikal atau geraknya itu jatuh bebas. Nah, itu untuk materi kita. Semoga teman-teman paham lebih rumus GLB dan juga tadi rumus GLBB dan juga rumus GLB. Oke. Sekarang agar teman-teman semakin paham, mari kita berlatih soal. Nah, soal pertama, Azriel berlari ke arah timur sejauh 24 meter selama 14 second, lalu berbalik ke barat sejauh 12 meter dalam waktu 4 second. Hitunglah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Azriel. Nah, mari di sini kita lihat informasi yang diberikan soal. Jadi dia berlari ke arah timur. Ini sini penting ya arahnya. Sejauh 24 meter. Ini misalnya jarak S1 lah, atau jarak tempuh pertama. Ini T1 atau waktu tempuh pertama. Lalu dia berbalik ke arah barat nih, sejauh 12 meter. Ini bisa bilang S yang kedua atau jarak tempuh kedua dalam waktu 4 second atau waktu tempuh yang kedua. Itu adalah kelajuan rata-rata, oke, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata daripada Azriel. Tadi kan kita udah bilang ya, kalau kelajuan itu jarak per satuan waktu. Dan kecepatan itu adalah perpindahan per satuan waktu. Nah, di sini mari kita gambarkan misalnya sisi Azriel. Itu awalnya kan berlari ke arah timur. Sejauh S-nya itu 24 meter. Selang waktunya ke sana 14 second. Nah, kemudian dia berbalik kan? Dia berbalik sejauh 12 meter, oke, selama 4 second. Kalau jarak itu kan berapa total panjang lintasan yang dia tempuh dari titik awal ke titik akhir. Jadi total panjang lintasan berarti kan 24 tambah 12 berarti jarak sering kan 24 tambah 12 berarti 36 meter jarak yang ditempuh. Sama perpindahan, oke. Ini anggap nih garis ini dempet sama garis ini ya. Ini dipisahin supaya kalian lebih mudah paham. Berarti kan jarak perpindahan itu kan jarak ini kan. Ini perpindahan nih. Perpindahan. Jadi perpindahan itu kan jarak yang di atas 24 meter dikurang yang di bawah 12 meter. Kan 24 kurang 12 sama dengan, oke, 24 kurang 12 sama dengan 12 meter kan. Sekarang kita dapatkan perpindahan 12 meter, jarak 36 meter. Selang waktu kan yang ditempuh keduanya itu 14 tambah 4. Berarti 14 tambah 4. Ini selang waktu ya. 14 tambah 4 sama dengan 18 second. Nah, kalau kelajuan itu kan jarak dibandingkan dengan waktu. Sini jaraknya itu 36, kita bagi dengan waktu 18. 36 bagi 18 berarti 2 meter per second. Nah, sedangkan kecepatan, di sini kecepatan merupakan besaran vektor, kecepatan merupakan perpindahan dibagi selang waktu. Di sini perpindahannya itu 12 meter dibagi dengan 18 second.
Sehingga didapatkan sesama bagi 6 dapat 2/3 meter per second. Jadi jawabannya di sini B. Oke, lanjut. Oke, semua mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini siap nih. Kecepatannya itu tetap ya, tetap. Sepanjang 45 meter per second kecepatan. Hitung jarak. Nah, ini gampang nih. Hitung jarak aja nih. Yang ditempuh mobil selama waktu T-nya itu 10 detik. Di sini kan tidak ada percepatan. Berarti kita pakai rumus GLB. Berarti rumus GLB untuk mencari jarak apa? S sama dengan V dikali T. Ya udah, tinggal masukin aja. V-nya 45 meter per second dikali T-nya 10 second. Ini second-nya itu bisa coret-coret, berarti 45 kali 10, 450 meter. Dapat deh hasilnya. 450 meter. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Semua mobil awalnya berada dalam kondisi diam. Kemudian ia mulai bergerak dengan percepatan. Oke, di sini udah ada percepatan nih. 12 meter per second. Oh ya, di sini kondisi awal itu diam. Berarti V0 ini berarti kan V0 ya? Ini V0. Nilainya karena dia diam berarti nilainya 0 meter per second nih. Hitung kecepatan mobil saat mencapai selang waktu 10 detik. Jadi saat T, ini berarti kan nilai T-nya nih. Nah, di sini kan kita kan disuruh mencari kecepatan. Kecepatan kan tadi kan kita kan pakai rumus VT. VT itu kan ada dua. Ada yang kondisi di mana kita ketahui nilai waktu sama tidak diketahui nilai waktu. Karena di sini ketahui nilai waktu, berarti kita pakai yang VT sama dengan V0 tambah A dikali T. Oke, jangan lupa dicek lagi rumusnya ya. Dihafal lagi atau dicek catatannya. Nah, ini tinggal masukin aja. V0 tadi kan 0. Soalnya kondisinya awalnya kan diam, berarti kan ini 0 ya. Ditambah A dikali T, A-nya kan 12 meter per second kuadrat. 12 meter per second kuadrat. Dikali selang waktu 10 detik. 10 second. Ini bisa coret. Ini 12 kali 10. Kan ini kan 0 ditambah 12 kali 10, 120 meter. Berarti kan hasilnya 120 meter. Dapat deh. Gampang ya. Dapat jawabannya D. Ya, lanjut. Soal terakhir. Semua mobil awalnya berada dalam kondisi Oke, ini kondisi awal. Tadi kan kondisi awalnya diam. Sekarang kondisi awalnya ini udah bergerak nih. Dengan kecepatan konstan 10 meter per second. Berarti kan dengan V0 ya. Jadi V0-nya udah ada nih 10 meter per second. Kemudian ia mulai bergerak dengan percepatan oke. Jadi tiba-tiba dia lalu diberi A nih. Lalu diberi percepatan sebesar 8 meter per second kuadrat. Hitung jarak yang ditempuh mobil saat mencapai selang waktu 5 detik ini T. Itu kan jarak. Jadi rumus jarak kan S sama dengan, oke ingat-ingat lagi, V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, V0 di sini kan udah ada nih. V0-nya 10 meter per second. 10 meter per second. Dikali T-nya 5 detik. Ini 5 second. Ditambah setengah dikali A-nya 8 meter per second kuadrat. 8 meter per second kuadrat. Dikali T-nya itu 5 second. Jadi kan 5 second dikuadratin. Nah, oke, ini S-nya second-nya sama coret nih. 10 meter kali 5, ini dapat 50 meter. Ditambah, ini 8 sama 2 bisa coret, ini bisa dapat 4. 5 S kuadrat, berarti kan 25 S kuadrat. Berarti kan ini 4 meter per second kuadrat dikali 5 S kuadrat, berarti kan 25 S kuadrat. Ini S kuadrat bisa sama-sama coret. Ini 50 meter ditambah 4 meter kali 25, 100 ya. Ini 50 meter tambah 100 meter, 150 meter. Udah dapat deh, gampang banget lah ya. Nah, itu dia latihan soal untuk GLB dan juga DLBB. Jangan lupa teman-teman untuk terus latihan soal agar lebih terasa pemahamannya. Semoga video ini dapat membantu teman. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.